Assalamualaikum, kembali lagi di channel unboxing, review, dan spesifikasi. Di video kali ini saya akan mengunboxing dan mereview dari tipe Vivo V20 seri yang dirilis pada bulan September tahun lalu 2021. Masih banyak diburu oleh para pencari HP kelas menengah, menawarkan sejumlah spesifikasi papan atas seperti RAM 8GB, triple kamera 64MP, hingga dukungan NFC. Harga HP Vivo V20 dibanderol 4 jutaan pada tahun yang lalu. Untuk sekarang sekitaran 3 jutaan saja. Melalui lini Vivo V20, Vivo berusaha membawa sejumlah fitur premium ke dalam HP kelas mid-range. Saat ini, harga Vivo V20 sangat dipacu oleh para pecinta Vivo. Untuk spesifikasi utama Vivo V20 yang hendak ditawarkan selain NFC adalah kamera utamanya. Didukung juga dengan dua sensor 8MP dan 2MP dengan fungsi yang berbeda. Kombinasi spesifikasi unggulan tersebut jelas membuat harga HP Vivo V20 terasa sangat terjangkau. Di bagian depan ada kamera selfie dengan sensor 44MP, angka yang tidak lazim dalam besaran piksel sebuah kamera HP. Tapi yang jelas, sensor ini sanggup menyajikan kualitas yang optimal. Kamera yang digunakan Vivo V20 juga mampu melakukan perekaman video dengan baik dengan menghasilkan kualitas hingga 4K. RAM 8GB, memori internal 128GB, serta chipset Snapdragon 720G juga hadir melengkapi spesifikasi Vivo V20. Satu yang disayangkan, baterai HP ini memiliki kapasitas yang cukup kecil, hanya 4000 mAh saja. Pengurangan kapasitas baterai ini tentunya dilakukan agar spesifikasi unggulan lain bisa terpasang dan menjaga harga HP Vivo V20 tetap di angka 4 jutaan. Untungnya, kapasitas baterai minimalis tersebut sudah mendapat dukungan fast charging 33W yang diklaim Vivo mampu mengisi daya hingga 65% hanya dalam waktu 30 menit. Fitur ini jelas sangat spesial, apalagi jika melihat harga HP Vivo V20 yang kini semakin terjangkau. Untuk sekilas Vivo V20, tipe Vivo ini tidak seperti tipe Vivo lainnya yang masih menggunakan chipset MediaTek. Untuk Vivo V20 ini sudah bisa menggunakan chipset Snapdragon. Mungkin seperti tersaingi oleh tipe Xiaomi ya. Karena Xiaomi hampir semua menggunakan chipset Snapdragon. Tidak seperti HP-HP lainnya, mungkin Vivo mengacu pada Xiaomi untuk menggunakan chipset Snapdragon. Tapi sangat disayangkan tidak seperti Xiaomi lainnya. Untuk sekelas 4 jutaan, Vivo membandrol chipset 720-an saja. Untuk sekelas Xiaomi 720 itu dibanderol dengan HP sekelas 2 jutaan saja. Kita bisa melihat tampilan dari Vivo V20 seperti ini. Untuk kali ini yang kita review adalah berwarna pelangi, tipe Vivo V20 pelangi. Ada dua varian warna untuk tipe Vivo V20, yakni pelangi dan black. Untuk review ini mohon maaf jika videonya ada kendala di kamera ya, sehingga kita bisa melihat untuk
melihat layar dari apa yang kita review hari ini, ada seperti gerak-gerak layar di situ. Itu bukan HP-nya yang rusak ya, ini hanya kameranya yang minim saja. Untuk video kali ini saya akan menggunakan Snapdragon dari Vivo V20 untuk bermain PUBG. Apakah sudah worth it untuk digunakan menggunakan game PUBG? Mungkin itu saja review dasar apa yang bisa saya jelaskan. Mungkin kita saatnya untuk memainkan PUBG. Simak videonya. Untuk menurut saya, sekelas Vivo V20 ini untuk bermain PUBG lumayan sangat bisa diunggulkan ya, tapi ada sedikit lambat-lambatnya. Tidak seperti Xiaomi yang sudah chipset gaming tidak secepat Xiaomi. Vivo untuk sekelas Vivo ini masih agak lambat-lambat dan belum bisa HD. Kita akan mencoba memainkan ROM di dalam PUBG ini. Apakah sangat bisa dibuat untuk HP gaming sekelas Vivo V20? Mari kita coba. Lumayan agak lama ya teman-teman untuk memainkan PUBG. Masuknya itu, loadingnya itu agak lama. Ini sudah kita bisa masuk di room. Lama sekali ya teman-teman. Ini HP-nya atau gamenya ya, atau sinyal jaringan. Kalau sinyal jaringan tidak mungkin karena sudah saya refresh untuk jaringannya. Kita sudah masuk di room bersama squad. Lumayan cukup bagus ya, tapi tidak sesuai kapasitas 4 jutaan untuk bermain PUBG. Tidak seperti Xiaomi ya. Vivo tidak mengunggulkan spek gaming, tapi lebih mengunggulkan kameranya ya. Kita bisa melihat seperti ini teman-teman. Nah, kita sudah masuk di dalam pesawat. Kita mencari tempat lokasi yang kita bisa tuju untuk mencobanya. Nah, kita sudah masuk. Kita turun di mana ya? Ini kelihatannya turun di school, area lokasi school. Saya mengikuti teman saja ya, kita follow temannya saja, kita tidak sendiri karena kita squad. Nah, kita sudah turun. Lumayan enak dipegang ya untuk HP-nya. Kalau untuk pegangan HP-nya itu sungguh sangat, menurut saya cocok buat main PUBG. Kalau untuk gamingnya masih kurang, tidak seperti Xiaomi, contoh Xiaomi X3 ya, Poco M3. Kita sudah turun, kita mencobanya. Lumayan cepat ya, tidak lag. Lumayan cukup buat gaming, tapi masih kurang. Kita coba masuk. Maaf teman-teman, di awal saja sudah KO ya, sudah dibunuh oleh musuh. Di sini kita tidak bermain serius ya teman-teman. Di sini cuma mencoba bermain PUBG di HP Vivo V20. Nah, kita keluar saja ya teman-teman, karena kita sudah
KO di awal, gak apa-apa, kita cuma mereview. Mungkin ini saja ya teman-teman bermainnya. Nah, kita keluar, kita lock saja. Mungkin review video mengenai Vivo V20 cukup sekian ya teman-teman, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya tahu mengenai info tipe Vivo V20 masih cocok digunakan di tahun 2022. See you next time teman-teman. Jangan lupa tonton next video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.